Mudik 2025, berbagai diskon dari pemerintah siap menanti. Berbuka puasa dengan nuansa tahun 80-an. Ribuan rantis maung diserahkan ke TNI dan Polri. Geliat Kampung Nastar saat Ramadan. Pemirsa Sinpo TV. Tentu Dewi dan pemirsa di hari ketiga menjalani ibadah puasa, kita berharap bahwasanya pemirsa Sinpo TV tetap semangat, terlebih menahan dahaga untuk yang berangkat ke kantor agar semangat dalam menjalani hari-hari. Benar sekali, kita juga menantikan bahwa nanti ibadah untuk hari ini, puasa hari ini dapat berjalan dengan lancar meskipun ada tantangan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dan tentu Dewi dan pemirsa, pemerintah di bulan Ramadan ini memberikan kabar gembira di mana pemerintah menerapkan diskon tarif tol dan juga diskon untuk tiket pesawat. Wah, ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia karena mudik ini dapat berkumpul lagi kembali dengan keluarga tercinta di kampung halaman lebih tepatnya. Dan sejumlah informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan bersama saya Dea Manik dan saya Sally Siregar. Inilah Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Pagi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri memastikan tidak ada lonjakan harga pangan di awal Ramadan. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga dan menghindari spekulan yang sering terjadi setiap menjelang bulan puasa. Setelah menghadiri retreat Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah pada Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, meminta para menteri untuk memastikan tidak ada kenaikan harga pangan menjelang awal Ramadan 1446 Hijriah. Dalam keterangannya, Kepala Negara juga mengimbau agar harga bahan pokok tetap stabil, agar tidak membebani masyarakat dengan pemerintah terus berusaha menjaga kestabilan tersebut. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menekankan agar para menteri tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah lonjakan harga yang bisa dimanfaatkan oleh spekulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selama Ramadan 1446 Hijriah, KAI mengizinkan penumpang LRT Jabodebek berbuka puasa di kereta dan stasiun. Dengan waktu berbuka puasa diizinkan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga pengguna disarankan membawa makanan praktis seperti kurma atau roti serta menjaga kebersihan dan juga kenyamanan bersama.
Dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah, KAI kembali menerapkan kebijakan khusus untuk penumpang LRT Jabodebek yang berpuasa. Selama Ramadan, penumpang diizinkan berbuka puasa dengan makanan ringan di dalam kereta dan stasiun, mulai waktu maghrib hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Eksekutif Vice President LRT Jabodebek, Muhammad Purnomo Sidi, menjelaskan kebijakan ini untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa selama perjalanan. Pengguna diimbau membawa makanan praktis, menjaga kebersihan, dan membuang sampah di stasiun tujuan. Pada bulan Ramadan 1446 Hijriah atau bulan puasa ini, PT KAI kembali menerapkan kebijakan khusus bagi pengguna LRT Jabodebek yang menjalankan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan, pengguna diperbolehkan berbuka dengan makanan dan minuman ringan di dalam kereta, mulai dari waktu azan maghrib hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. KAI mengimbau pengguna untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama dengan membawa makanan yang praktis, serta membuang sampah di tempat yang telah disediakan di stasiun. Selain itu, fasilitas air minum gratis dan musala di setiap stasiun juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna. KAI berharap kebijakan ini dapat memberikan kenyamanan dan menambah kekhusyukan bagi para pengguna LRT Jabodebek yang tetap menjalankan ibadah puasanya. KAI menyediakan air minum gratis di seluruh stasiun LRT Jabodebek dan musala untuk ibadah. LRT Jabodebek tetap beroperasi normal selama Ramadan dengan 366 perjalanan pada hari kerja dan 270 perjalanan pada akhir pekan. KAI berharap kebijakan ini memberikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan bagi pengguna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan juga diskon tiket pesawat untuk mendukung mobilitas selama libur Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Prabowo Subianto juga meminta menteri terkait untuk memantau kelancaran transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan diskon tiket pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah dan Hari Raya Nyepi. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan menurunkan harga tiket pesawat dalam 2 pekan ke depan. Selain itu, tarif tol di sejumlah ruas jalan utama juga akan dipangkas selama libur Idul Fitri dan Nyepi yang kali ini jatuh berdekatan. Semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk. Terima kasih. Presiden juga meminta menteri terkait untuk memastikan kelancaran fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama periode mudik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan akan mengadakan program mudik gratis untuk masyarakat saat mudik Lebaran 2025. Pemerintah juga menyediakan kuota untuk program gratis mudik Lebaran ini sebanyak 100.000 pemudik dengan mencakup berbagai moda transportasi. Dalam mensejahterakan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto kali ini membuat berbagai kebijakan, khususnya menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri. Dari diskon tarif tol sebesar 20%, diskon pajak transportasi udara, serta memberikan 100.000 kuota mudik gratis dengan mencakup berbagai moda seperti bus, kereta api, dan kapal laut. Hal ini dilakukan guna meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100.000 orang, baik itu bis, kereta api maupun kapal laut. Ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, media, teman-teman media, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah tentu arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin
membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, di mana pemerintah dipastikan akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% selama periode mudik Lebaran. Pemberian diskon tersebut juga diharapkan mengurangi beban biaya perjalanan pemudik menuju kampung halaman. Selain itu pemirsa, pemerintah juga turut menurunkan PPN sebesar 6% untuk penerbangan domestik. Menjelang Lebaran Idul Fitri, kabar gembira datang dari pemerintah yang memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon tarif tol ini berlaku di seluruh ruas jalan tol selama periode mudik Lebaran. Kebijakan diskon tarif tol merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan kebijakan pro terhadap rakyat dalam rangka menghadapi masa mudik Lebaran mendatang. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat bisa meringankan ongkos pemudik. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Tak hanya memberi keringanan untuk pemudik jalur darat, pemerintah juga memberikan stimulus diskon untuk pemudik jalur udara. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN yang sebagian akan ditanggung pemerintah untuk penerbangan kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket pesawat dari 1 Maret hingga 7 April dengan jadwal penerbangan pada tanggal 20 Maret hingga 7 April 2025. Nantinya selama arus mudik Lebaran, khususnya tiket pesawat, masyarakat hanya membayar PPN sebesar 5%, sedangkan 6%-nya ditanggung langsung oleh pemerintah. Kemarin kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 ini adalah mengenai pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi yang akan dilakukan atau untuk domestik dalam hal ini bagi masyarakat kita yang akan melakukan traveling. Dari PMK ini kita akan sampaikan akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wah, kabar gembira untuk kita semua, di mana lebih semangat lagi untuk menjalankan ibadah puasanya, karena nanti di akhir puasa yang mau melaksanakan mudik ini pemerintah sudah siap nih merencanakan segala upaya untuk masyarakat dapat berlibur dengan keluarga di kampung halaman. Betul, di mana kalau kita ketahui ada diskon tarif tol sebesar 20%, di mana ini memang meringankan para mudik yang ingin ke mudiknya ataupun ke kampung halamannya, di mana memang ini langkah pemerintah untuk melancarkan ibadah lebaran mereka nanti. Benar, kita nantikan aja supaya apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana Kementerian Pertahanan menyerahkan ratusan unit kendaraan maung buatan Pindad di Landasan Udara Lanut Hussein, Kota Bandung, Jawa Barat. Total ada 4.100 kendaraan maung yang akan dibagikan dalam 2 tahap. Sebanyak 700 unit kendaraan taktis maung MV3 resmi diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam acara serah terima Kemenhan di lapangan Udara Lanut Hussein, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyerahan ini merupakan bagian dari pengiriman bertahap berdasarkan kontrak pesanan Kementerian Pertahanan yang telah disepakati sejak tahun 2022. Dari total tersebut, Mabes TNI menerima 50 unit, TNI Angkatan Darat 400 unit, TNI Angkatan Laut 100 unit, sementara TNI Angkatan Udara menerima 100 unit, dan Brimob mendapatkan 50 unit. Selain varian Tangguh, Spartan pada kesempatan yang sama juga diserahkan maung MV3 varian Komando VVIP kepada Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh kepala staf angkatan. Varian ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan operasional para pimpinan tertinggi di lingkungan TNI dan juga Polri. Menurut Menteri Pertahanan, meski ada efisiensi anggaran, pihaknya mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Hari bersejarah untuk pemerintah, untuk industri pertahanan, kemudian untuk TNI dan Polri, karena hari ini pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya. Jumlahnya cukup banyak, kurang lebih 4.000 unit, tetapi sudah masuk dalam bertahap karena produksi lain juga punya kapasitas. Ini adalah tanda bahwa industri nasional kita ini bangkit untuk mendukung kemampuan Indonesia di dalam menjaga stabilitas nasional. Menurut Direktur Utama PT Pindad, total ada 4.100 kendaraan buatan Pindad yang akan disalurkan. Dalam tahap awal, ada 2.800 kendaraan yang akan rampung pada bulan September mendatang.
Sementara tahap 2 akan ada 1.300 kendaraan. 800 selesai di bulan September akhir. Insya Allah kita bisa pull up cepat. Langsung kontrak tahap kedua 1.300 kita selesaikan juga cepat. Berarti yang September ini Pak, 2025 ini Pak? Iya, ya, itu at least 2025 mungkin lebih. Bisa lebih. Ya, sudah disiapkan mass production untuk yang Garuda version. Jadi versi Garudanya sudah kita siapkan. Dalam waktu dekat inilah kita segera launching. Kita lihat, tinggal nunggu ini Mas. Nunggu koordinasi antara kementerian, kebutuhan totalnya berapa, sehingga kami bisa siapkan supply chain-nya Mas. Karena kita just in time, jadi kita tidak nyetok. Jadi hari ini berapa, rata-rata kita mungkin sekitar 15 per hari, tapi nanti pada saat kita udah full speed 30, 40, 50 juga bisa. Kalau udah just in time nggak ada masalah. Yang menarik justru masyarakat nanti bisa nikmati juga karena setelah itu produksi untuk masyarakat. Betul. Kita juga lagi proses sertifikasi sipil di Kemenhub. Doakan tidak ada masalah. Kita tahap 1 udah tidak ada masalah. Ini tahap mass production-nya harusnya tidak masalah. Yang prototipe udah kita pernah ujikan di tahun lalu, Juni tahun lalu tidak ada masalah. Ini yang mass production harus kita sertifikasi. Dengan penyerahan ini, diharapkan TNI dan Polri semakin siap menghadapi berbagai tantangan keamanan dan pertahanan di masa depan. Selain itu, mobil baung produksi Pindad ini rencananya akan turut dijual kepada masyarakat umum. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, guna mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sekolah Garuda, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengunjungi Syabanul Watan Islamic Integrated School atau SWIS di Benggelang, Jawa Tengah. Dan Muhaimin mengapresiasi Subhanul Watan Islamic Integrated School yang turut membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengapresiasi Subhanul Watan Islamic Integrated School di Magelang, Jawa Tengah yang turut mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sekolah Garuda guna upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang juga harus didukung oleh kalangan nahdiyin. Menurutnya, walaupun anggaran tersebut dalam mempersiapkan generasi muda yang siap kuliah di perguruan tinggi, namun ia yakin kemandirian yang dilakukan oleh SWIIS dapat membantu pemerintah terkait potensi keumatan. Jadi pemerintah sejak Pak Prabowo ini akan merangkum bibit-bibit unggul anak-anak bangsa melalui sekolah Garuda. Nah, tentu anggarannya terbatas untuk melahirkan anak-anak pilihan yang siap kuliah di perguruan tinggi level 1 dunia yang hanya 20 perguruan tinggi itu, atau bahkan minimal perguruan tinggi negeri yang ada di tanah air kita yang kelas nasional ini. Yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri kayak yang dilakukan di Yusuf melalui SWIS, Subhanul Watan Islamic Integrated School. Ini tentu potensi keumatan yang membackup pemerintah. Insya Allah Subhanul Watan Islamic Integrated School ini menjadi salah satu contoh baik secara nasional maupun khusus di kalangan Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita naik kelas. Saatnya di tengah tantangan gini semua lembaga pendidikan di bawah keluarga Ahlussunnah wal Jamaah ini merefleksikan diri, mengevaluasi, kita bareng-bareng maju. Caimin berharap Subhanul Watan Islamic Integrated School mampu melahirkan individu yang dapat berpikir kritis dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengajak seluruh kepala daerah untuk perkuat sinergi dalam membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Dodi juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memberikan materi tentang kebijakan strategis bidang pekerjaan umum saat menjadi pemateri dalam retreat atau orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dodi menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan yang sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar,
tapi juga berperan dalam peningkatan daya saing dan pemerataan di seluruh Indonesia. Kami di Kementerian Pekerjaan Umum karena fokusnya adalah di infrastruktur, dan infrastruktur itu langsung bersentuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sangat mengharapkan support dari Bapak Ibu sekalian, sehingga agar apapun yang kami kerjakan nantinya itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal untuk masyarakat kita semua, dan tentunya ujung-ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Dodi berharap pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Solo. Pertemuan itu dilakukan keduanya usai mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama sejumlah kepala daerah lainnya melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 28 Februari 2025. Mereka datang secara bersamaan setelah mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang yang telah berlangsung selama 8 hari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan kepada kepala daerah agar mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan. Pertama kita mengucapkan untuk selamat berjalan puasa ke beliau. Yang kedua kita diberikan pegangan untuk selalu mendukung program pemerintah terkait dengan asas dan Bapak Presiden. Jadi selalu mendorong untuk segera para gubernur, bupati, segera bisa akselerasi daripada program pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo itu bisa. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pertemuannya ini merupakan bentuk silaturahmi antar kepala daerah dengan Jokowi. Terkait isi pembicaraan pada pertemuan tersebut, Khofifah menjelaskan bahwa Jokowi berpesan agar kepala daerah lebih baik setelah melakukan retreat selama 1 pekan. Kami sawan silaturahim, kebetulan sudah selesai retreat, jadi banyak pengalaman luar biasa yang beliau miliki dan kita tentu ingin mendapatkan penguatan kembali daun-daunnya beliau, bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, lebih terengginas, dan jejaring kami bisa lebih luas lagi. Dalam pertemuan ini sejumlah kepala daerah lainnya juga hadir, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Tulungagung Gatot Sunduwibowo, Bupati Bojonegoro Setio Wahono, Bupati Mojokerto Ikvina Fatmawati. Ada juga Ketua PP Muslimat NU Arifatul Khoiri Fauzi. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Dari Wali Kota Solo Respati Ardi melakukan kegiatan unik di awal Ramadan 2025. Kegiatannya adalah mengayuh beca dari Klecol Laweyan hingga Balai Kota Solo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nazar yang pernah diucapkan pada masa pilkada lalu. Usai mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Wali Kota Solo Respati Ardi langsung tancap gas. Pada awal Ramadan 2025, Wali Kota Solo Respati Ardi melaksanakan nazar saat dirinya masih berstatus calon Wali Kota Solo pada pemilihan kepala daerah 2024 lalu. Pada momen ini Respati Ardi bersama sejumlah tukang beca mengayuh beca dari Tugu Kloco, Kecamatan Laweyan, menuju Balai Kota Solo, Kecamatan Pasar Kliwon, pada Sabtu sore 1 Maret 2025. Meski kegiatan dilakukan pada bulan Ramadan, namun Respati Ardi tampak begitu bersemangat ketika menyusuri jalanan kota Solo dengan mengayuh beca. Di sepanjang perjalanan, Respati Ardi sesekali menyapa warga yang melihatnya ketika mengayuh beca. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, Respati Ardi tiba di Balai Kota Solo. Kedatangan Wali Kota Solo tersebut langsung disambut dengan rebana yang mengiringi masuk ke kantor Balai Kota. Waktu pas dulu pemilihan, ya saya ngucap kalau emang saya dipercaya oleh masyarakat, saya nazarnya becak dari Klecon sampai Balai Kota gitu aja. Jadi menunaikan itu becak. Karena waktu itu pada waktu deklarasi
dengan teman-teman becak untuk mendukung Respati Asri diharapkan terus. Ya wes nanti saya becak dan saya harapkan becak ini transportasi yang historical miliknya warga Solo. Nanti saya akan buat rute pendek untuk becak wisata. Capek nggak Mas tadi Mas perjalanan ke Lecok? Ora bisa. Berapa lama tadi perjalanan? 1 jam. Dengan ini Respati Ardi merasa lega karena sudah selesai memenuhi nazarnya yang kala itu ia ucapkan saat berstatus sebagai calon wali kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Dari seluruh informasi tadi, Sally, kalau kita menggambarkan informasi terakhir bahwa memang Wali Kota Solo, Respati Ardi ini melakukan kegiatannya sebagai nazar katanya. Dan kita berharap bahwa nantinya bukan hanya ini saja, segala sesuatu kebijakan visi misinya dapat juga dijalankan dengan baik. Betul. Ya. Kalau kita lihat memang nazarnya mengayu beca dari kota Lewayan ke Balai Kota Solo dan kita berharap tentu seperti Dewi ucapkan di mana janji-janji kampanyenya sebelumnya bisa dilaksanakan, diterapkan agar daerah Kota Solo ini dapat lebih maju dan pastinya sejahtera bagi masyarakat. Benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Pagi. Kita lanjut. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy melakukan penandatanganan kerjasama dengan lembaga pengelola dana pendidikan terkait dana pendidikan khususnya beasiswa. Menurutnya momen ini menjadi salah satu tumpuan atau poros untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama lembaga pengelola dana pendidikan telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk membangun SDM unggul di Indonesia. Dengan alokasi dana kurang lebih sebesar 2 triliun, program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada generasi berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial dari jenjang S1 hingga S3. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing bangsa. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi, serta mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi tantangan global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Polres Badung Bali berhasil mengungkapkan komplotan jambret spesialis warga negara asing atau WNA yang telah beraksi lintas kabupaten di puluhan TKP di wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar hingga Kabupaten Gianyar. Di mana 2 orang pelaku biasanya beraksi dengan memanfaatkan kelengahan para wisatawan mancanegara yang kerap menaruh ponsel di holder motor. Inilah komplotan jambret spesialis warga negara asing atau WNA yang kerap meresahkan wisatawan saat berlibur di Bali. Para pelaku yaitu Kadek Sanjaya alias Longgong 22 tahun dan Nengah Buyung alias Bayung 24 tahun yang berasal dari Tianyar, Kecamatan Kubu ini bahkan sudah beraksi di 33 TKP lintas daerah di Bali. Dengan menyasar daerah-daerah yang kerap dikunjungi wisatawan, mereka biasanya beraksi dengan memanfaatkan kelengahan para korban yang mayoritas wisatawan asing, lantaran kerap menaruh ponsel di holder motor. Kapolres Badung Bali AKBP M. Arif Batubara menjelaskan dari hasil penyelidikan sejak Januari 2025 ada 3 laporan kehilangan ponsel oleh WNA. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pelaku Longgong dan Bayung akhirnya terendus berada di kawasan Jalan Gunung Agung, Denpasar. Kolaborasi jajaran Satreskrim Polsek Kuta Utara dan Polres Badung pun bergerak mengamankan komplotan jambret WNA tersebut untuk selanjutnya digelandang menuju ke Polsek Kuta Utara Badung. Setelah mengamankan 2 orang pelaku, polisi masih menyelidiki 1 orang terduga pelaku lainnya. Hasil wawancara dengan pelaku, rata-rata WNA ini safety-nya kurang, sehingga untuk dilakukan penjambretan itu lebih mudah. Begitu. Jadi dia memang menargetkan semua korban itu WNA atau memang seperti apa? Nah, hasil penyelidikan dari 3 laporan polisi per Januari, korbannya WNA. Jadi kita ungkapnya dari Januari 2025. Seperti itu. Termasuk kasus yang terdahulu itu, kan? Termasuk kasus yang terdahulu itu di luar wilayah hukum Polres Badung. Tapi juga WNA. Nah, itu belum kita lakukan identifikasi, tapi saat ini korbannya WNA. Demikian. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya motor yang dipakai beraksi, serta 3 ponsel yang semuanya merek iPhone. Semua ponsel tersebut hingga kini belum pernah dijual dan masih disimpan oleh para pelaku, sebab dalam 2 hari komplotan ini melakukan pencurian di 3 lokasi berbeda. Sementara untuk kasus yang melibatkan komplotan ini, terutama yang TKP-nya di luar wilayah Badung, Polres Badung belum mengidentifikasi para korbannya. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Pertamina melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan guna memastikan ketersediaan BBM. Tim gabungan tersebut pemirsa juga memastikan jika kasus Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax tidak ditemukan di Kota Medan. Dari puluhan SPBU yang disidak termasuk diantaranya 2 SPBU yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Sidak yang dilakukan Polda Sumatera bersama Pertamina guna memastikan ketersediaan BBM selama bulan Ramadan dan ketersediaan BBM dalam menghadapi masa mudik Lebaran mendatang. Selain itu, dalam sidak ke beberapa SPBU juga bertujuan untuk memastikan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat apakah terdapat BBM oplosan seperti yang tengah marak saat ini. Untuk memastikan kualitas produk yang dijual sesuai spesifikasi dan standar yang ada, tim gabungan juga memeriksa BBM yang ada di tangki timbun dan melihat sampel BBM. Sales Branch Manager Retail Medan Pertamina Patraniaga, Devian Hidayat menyebut, pihaknya memastikan Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax tidak ditemukan di Kota Medan. Hal ini berdasarkan pemeriksaan berkala yang selalu dilakukan Pertamina untuk memastikan kualitas BBM sesuai dengan standar yang ada. Kita selalu melakukan pengecekan secara berkala ya terkait produk kami. Jadi kita pastikan produk yang dijual ke masyarakat itu sudah pasti sesuai dengan spek di Kementerian SDM seperti itu. Dan kita pastikan produk yang disalurkan ke masyarakat juga sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli produk pertama kali seperti itu. Sementara itu, guna mencegah terjadinya penimbunan BBM yang dapat mengganggu pasokan BBM ke masyarakat, Polda Sumatera Utara akan melakukan monitoring secara menyeluruh di seluruh SPBU yang ada di Sumatera Utara. Kasubdit Tipiter, Direskrim Sus Polda Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Alan Haikal memastikan pihaknya akan menindak tegas setiap pelaku penimbunan BBM. Penimbunan ya selama menjelang Idul Fitri dan bulan puasa ini ya, kalau ada ditemukan ya oknum yang melaksanakan penimbunan, kami dari Polda Sumut akan menindak dengan tegas. Ada indikasi semacam kecurangan dari bahan bakar pertama tadi?
Hasil pengecekan kami tadi ya, kami mengecek masalah stok, kemudian juga mengecek kadar air ya, masa jenis maupun tera. Hasil pengecekan tadi dengan Pertamina sampai saat ini tidak kami temukan hal-hal tersebut. Perihal tersebut, Polda Sumatera Utara juga meminta warga masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian dalam jumlah yang di luar ketentuan. Karena ketersediaan BBM saat ini telah dijamin Pertamina hingga musim mudik lebaran mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktur Utama Pertamina Mars Ega Legowo menegaskan penambahan zat aditif dan pewarna pada Research Octane Number atau RON hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan warna pada produk. Hal tersebut ia sampaikan usai melaksanakan RDPU bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. PT Pertamina Patraniaga menjamin BBM jenis RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax yang dijual oleh Pertamina kepada masyarakat sesuai dengan yang diperoleh langsung dari sumber kilang minyak dalam negeri. Di Rut Pertamina, Mars Ega Legowo menjelaskan, gasolin yang diterima oleh Pertamina dari sumber kilang minyak yakni sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Pertamina memastikan sebelum diedarkan ke SPBU, dua jenis gasolin tersebut tidak ada proses perubahan, melainkan hanya ada penambahan zat adiktif dan pewarna yang disebut proses injeksi blending. Ega menjelaskan proses injeksi blending dalam bentuk minyak itu hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan performa produk, serta untuk membedakan warna antara gasolin jenis RON 90 dan RON 92. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Tadi kami barusan menyelesaikan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 12. Kami jelaskan bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia memusnahkan puluhan ton bawang bombay asal Belanda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bawang bombay impor yang dimusnahkan terdeteksi tercemar Nematoda apellencoides fragaria atau organisme panggung tumbuhan. Pemusnahan dibakar menggunakan alat incinerator. 86,4 ton bawang bombay impor asal Belanda dimusnahkan di Pusat Pengembang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan di Jalan Raya Setu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Bawang bombay impor yang dimusnahkan terdeteksi tercemar Nematoda apellencoides fragaria, organisme panggung tumbuhan, yang membahayakan kesehatan dan tumbuhan lain. Pemusnahan bawang bombay impor asal Belanda senilai 1,2 miliar rupiah dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat incinerator bertekanan tinggi di atas 100 derajat Celcius. Bawang bombay sudah tercemar Nematoda apellencoides fragaria, nematode patogen organisme, bisa mengganggu tumbuhan yang akan menyerang daun, akar, dan umbi, serta menyerang tanaman strategis seperti bawang merah dan juga bawang putih yang mengganggu hasil panen. Pemusnahan dilakukan agar menekan penyebaran hama dari luar negeri yang dapat merusak taman di dalam negeri yang berdampak kesehatan masyarakat. Dari Belanda sebanyak 86,4 ton. Bawang bombay ini kita musnahkan karena mengandung OPTK, nama penyakit namanya Nematoda. Satu. Yang kedua juga kita lihat juga kalau Nematoda ini tersebar di lingkungan juga itu akan membuat produktivitas tanaman di sekitarnya itu akan terganggu. Yang ketiga terkait dengan kualitas mutu untuk bombay ini. Karena sekarang juga kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita ingin pastikan yang beredar di masyarakat itu adalah komoditi yang
sehat, yang baik untuk dikonsumsi. Untuk masalah tugas kami, salah satu pengawasan terhadap mitra kerja kami yang ada di Komisi 4. Salah satunya kepada negara Indonesia. Dan ini kami melihat bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk memusnahkan barang-barang yang terkontaminasi. Tindak karantina dan pemusnahan adalah dari sistem karantina untuk mencegah resiko masuknya hama penyakit ke Indonesia yang nantinya berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan. Pemusnahan bom-bombay impor asal Belanda sebanyak 86,4 ton ditargetkan akan selesai dalam waktu 1 hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia preman jalanan dalam rangka mengamankan bulan suci Ramadan. Sebanyak 43 orang yang diduga preman dikenakan sanksi sosial untuk membersihkan masjid. Untuk mencegah aksi kriminalitas di jalanan selama bulan Ramadan, Polres Cianjur melaksanakan razia serentak yang dilakukan di wilayah kota Cibeber, Karangtengah, Ciranjang, dan Cilaku pada Kamis lalu. Dalam razia, polisi berhasil mengamankan 43 orang yang diduga preman dan juru parkir liar. Beberapa di antaranya kedapatan membawa senjata tajam. Tim gabungan Polres Cianjur menangkap mereka di persimpangan jalan dan tempat-tempat yang dikenal sebagai lokasi berkumpul. Setelah diperiksa di Mapolres Cianjur, 2 orang ditemukan membawa senjata tajam, sementara 1 orang lainnya membawa senjata tumpul jenis keling. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, menyampaikan mereka yang membawa senjata tajam menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sisanya diberikan pembinaan untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan. Sebagai bentuk pembinaan, mereka dihukum untuk membersihkan masjid di Jalan KH Abdullah bin Nuh. Tentunya 43 orang ini ada yang melakukan kaitannya dengan penjualan miras, kemudian sebagai terduga pelaku kejahatan geng motor, premanisme, dan seterusnya. Dan ini akan kita laksanakan secara konsisten guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Cianjur. Untuk sanksi terhadap 43 orang ini tentunya bervariasi karena kita akan menginventarisir kaitannya dengan dugaan tindak pidana umum atau tindak pidana ringan atau bahkan ada yang tidak melakukan tindak pidana. Untuk yang tidak melakukan tindak pidana tentunya akan kita lakukan pembinaan biar ke depan tidak melakukan perbuatan tersebut dengan contoh misalkan melakukan pembersihan rumah ibadah dalam hal ini masjid. Mungkin kita rasa cukup penting juga nanti ke depannya karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Polres Cianjur juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang dapat mengganggu ketertiban. Penertiban terhadap preman akan dilakukan secara rutin oleh Polres Cianjur untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan selama Ramadan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi dan pemirsa, sanksi yang diberikan untuk membersihkan masjid ini menjadi keberuntungan juga bagi marbot masjid yang akhirnya dibantu juga. Namun kita berharap juga bahwasanya di bulan Ramadan ini preman-preman tidak mengganggu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, karena memang nantinya kita berharap ibadah puasa ini bisa berjalan lancar dan juga dipenuhi hikmat bagi masyarakat muslim yang menjalankannya. Benar sekali, lagi-lagi kita apresiasi bahwa Polres Cianjur ini melakukan razia terutama untuk memberikan keamanan di masa bulan Ramadan. Dan pemirsa, selain dari informasi tadi, kami juga menghadirkan seluruh informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana PT Transjakarta meluncurkan berbagai program khusus untuk pelanggan setia Transjakarta selama bulan Ramadan. Di mana melalui program Buka di Jalan, Berbagi di Halte, dan Ngabuburit, Transjakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk berbuka puasa selama di perjalanan. Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset Transjakarta, Fadli Hasan menyampaikan, Transjakarta bekerja sama dengan mitra dan tenan halte untuk membagikan takjil gratis bagi pelanggan selama bulan Ramadan. Fadli menyebut program dinamakan Buka di Jalan, yang melibatkan 7 perusahaan dengan 8 jenis produk yang dibagikan secara gratis di 14 koridor utama Transjakarta. Fadli menyampaikan, Transjakarta juga menyelenggarakan program berbagi di halte, di mana para tenan halte memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang ingin berbuka puasa di halte Transjakarta. Fadli berharap dengan adanya program-program yang disiapkan Transjakarta dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan selama bulan Ramadan serta mendukung kegiatan ibadah masyarakat di Jakarta. Jadi ada yang pertama adalah Buka di Jalan. Di kemitraan strategis Buka di Jalan ini di mana mitra-mitra bersama Transjakarta akan membagikan takjil untuk masyarakat dan pelanggan Transjakarta selama bulan Ramadan. Kemitraan kedua, Transjakarta bersama tenan dan tenan halte yang sekarang ada menjalankan kegiatan berbagi di halte. Jadi kita berbagi di halte ini juga ada diskon untuk pelanggan-pelanggan kita selama bulan puasa yang ingin berbuka puasa di halte. Kemudian yang ketiga, Transjakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menjalankan kegiatan ngabuburit. Kalau bahasanya biasanya orang ngabuburit gitu, ini jadi ngabuburit Pak, karena bus kan identik dengan jalan, perjalanan, jadi kita sebutnya ngabuburit di bus tingkat. Kegiatan pertama, Buka di Jalan bersama mitra akan membagikan takjil gratis kepada pelanggan. Ada 7 perusahaan dengan 8 jenis produk yang akan kita bagikan secara gratis. Sekali lagi terima kasih banyak kepada partner-partner Transjakarta dan akan tersebar di halte-halte Transjakarta pada 14 koridor utama. Jadi kami memastikan bahwa pelanggan-pelanggan Transjakarta dapat berbuka dengan nyaman meskipun masih di dalam perjalanan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktur Utama PT Kereta Api Didik Hartantio memastikan layanan kereta api langsung tidak akan beroperasi di periode mudik Lebaran 2025. Penghentian layanan ini setelah adanya evaluasi pasca diterapkan di libur Nataru 2024. Layanan kereta api langsung atau direct train yang juga sebelumnya dilaksanakan pada periode libur Nataru 2024 harus dihentikan pasca memiliki evaluasi yang panjang. Secara teknis, layanan direct train ini berlangsung pada 2 layanan, yakni layanan Jakarta ke Semarang tanpa serta Jakarta-Yogyakarta tanpa pemberhentian. Didik pun membenarkan bahwa layanan ini akan diproyeksikan mendapatkan jadwal reguler, namun harus berhenti operasi saat ini. Untuk angkutan lebaran ini kita tidak mengoperasikan direct train. Jadi setelah evaluasi, waktu Nataru kita lakukan 2 direct train, yang pertama ke Semarang, Jakarta ke Semarang, yang kedua ke Jakarta ke Jogja. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 bersama Komunitas Indonesian Railway Reservation Society melakukan sosialisasi dan kampanye anti pelecehan seksual di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan juga para penumpang kereta diberikan sosialisasi pencegahan pelecehan seksual dan didorong untuk berani melaporkan jika mengalami pelecehan baik di dalam kereta maupun di luar kereta. Maraknya kasus pelecehan di transportasi umum mendorong PT KAI Daerah Operasi 1 melakukan sosialisasi dan kampanye anti pelecehan seksual di kereta api. Bersama dengan komunitas kereta api IRRS dan PT KAI Daop 1 mengajak penumpang yang sebagian besar wanita ini menandatangani petisi anti pelecehan seksual, bukan hanya melakukan kampanye. KAI Daop 1 juga mengadakan talk show di dalam area stasiun yang diisi oleh pembicara, mulai dari psikolog, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Kanit PPA Polres Metro Bekasi Kota, dan Manajer Humas Daop 1. Dalam diskusi tersebut, para pembicara menekankan pentingnya melindungi diri serta menghormati sesama penumpang kereta. PT KAI mengajak penumpang untuk berani melapor jika mengalami pelecehan seksual di kereta. KAI akan memberi sanksi tegas berupa blacklist kepada pelaku pelecehan sehingga tidak lagi dapat menggunakan kereta baik KRL maupun kereta jarak jauh. Berkampanye, lagi mensosialisasikan, di sini ada dua, keselamatan perjalanan kereta api, kemudian kaitannya dengan anti pelecehan seksual. Di beberapa waktu yang lalu mungkin ada sebagian kejadian yang namanya tindakan asusila, ini bisa terjadi di mana-mana. Namun kami PT Kereta Api selalu mengevaluasi berdasarkan laporan yang ada. Kami melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang untuk bersifat preventif. Pertama, PT KAI melakukan pola pembuatan kereta seperti halnya KLL itu ada khusus wanita. Kemudian di toilet-toilet kereta api jarak jauh itu ada toilet wanita dan toilet laki-laki tersendiri. Kemudian kami selalu mengkampanyekan kegiatan tindakan asusila ini baik di stasiun maupun di atas kereta api. Ini mungkin tindakan kegiatan yang lumayan cukup besar. Kita secara periodik bersama di Kadek Relevan ada 19 relevan. Kita ajak selalu ikutin sosialisasi kegiatan yang keselamatan perlintasan sebidang, kemudian asusila dengan membentangkan spanduk tanda tangan petisi bersama. Sementara para penumpang mendukung sanksi blacklist kepada para pelaku pelecehan seksual di lingkungan kereta. Pelecehan seksual. Oh, gimana Bu dari Ibu sendiri nih pengguna kereta menanggapi petisi ini, setuju nggak? Itu gimana ya? Memang sini tuh naik kereta terus berarti nggak ada apakah nggak ada pelecehan apa-apa. Berarti setuju ya Bu kalau penumpang yang melakukan pelecehan seksual di blacklist? Iya, gitu? Setuju. Kalau ada pelecehan kayak gitu harus ditindak ya Bu ya? Ibu selama ini pernah dengar kejadian apa? Nggak pernah kejadian, pernah dengar? Nggak ada ya? Aman ya Bu ya? Iya. Tahun 2024 lalu ada 2 kasus pelecehan di wilayah Daop 1 yang dilaporkan ke polisi. Dengan adanya fasilitas seperti CCTV, serta banyaknya petugas baik di stasiun maupun dalam gerbong kereta, diharapkan dapat mengurangi kasus pelecehan di kereta api. Sebagai bahan kelengkapan, pihak PT KAI menyediakan CCTV, petugas di peron, di dalam kereta, dan di lokasi lainnya setiap stasiun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut bulan Ramadan 2025, Taman Safari Indonesia menghadirkan pengalaman berbuka puasa unik. Penuh dengan nostalgia melalui Iftar Dinner 2025, Taman Safari menyajikan suasana berbuka puasa dengan tema rindu kampung halaman. Taman Safari Indonesia Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyambut Ramadan 1445 Hijriah dengan Iftar Dinner bertajuk Rindu Kampung Halaman yang menghadirkan suasana nostalgia era tahun 1980 sampai 1990 dan sentuhan kearifan lokal. Safari Iftar Dinner 2025 yang akan berlangsung hingga 31 Maret 2025 menghadirkan konsep unik serta mengajak pengunjung untuk menikmati suasana berbuka puasa dengan elemen hiburan dan kuliner yang autentik. Serta pertunjukan utama yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang kembali ke kampung halaman saat Ramadan setelah merantau lama. Marko Manajer Taman Safari Cisarua Bogor, Danang Wibowo mengatakan keistimewaan Iftar Dinner ini, pengunjung yang memilih berbuka puasa di Taman Safari Bogor akan mendapatkan pengalaman eksklusif dengan berbagai fasilitas dan hiburan diantaranya all you can eat dinner dengan
lebih dari 100 pilihan varian makanan dan minuman, hidangan spesial termasuk kambing guling dan live cooking. Bulan Ramadan ya. Terus temanya kita angkat ini tahun ini adalah di kampung halaman, di mana kita coba mengajak pengunjung sama-sama kita lihat melalui penampilan berbagai dan juga pengunjung itu dari tahun depan dengan di tahun itu temanya tahun ini ada sekitar 100 item atau produk yang kita lakukan atau kita buat. Dan yang spesial kali ini itu ada kambing gulingnya yang sebelumnya tidak ada atau tidak ada di setiap produk transformasi kita buatkan kambing guling 1 ekor, lalu makannya kita buatkan lagi 1 ekor. The Iftar Show, pertunjukan teatrikal melibatkan pengunjung sebagai bagian dari cerita. Fire dance dan live musik menambah suasana berbuka puasa yang lebih meriah. Balding tiket safari siang dan iftar yang memungkinkan pengunjung menikmati safari sekaligus pengalaman berbuka yang tak terlupakan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Ada informasi menarik lainnya pemirsa, di mana produksi kue nastar di Kampung Nastar, Larangan, Tangerang, Banten menggeliat di tengah harga bahan baku yang tinggi. Bahkan satu rumah produksi bisa melayani pesanan 1.500 toples kue nastar dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Wangi harum khas adonan kue yang dimasak langsung menyeruak saat Anda memasuki Kampung Nastar di Gang Merpati, Larangan, Tangerang, Banten. Aroma sedap tersebut keluar dari hasil olahan adonan kue-kue kering yang matang dari masing-masing dapur rumah warga. Memang sesuai namanya, yakni Kampung Nastar. Hampir setiap rumah penduduk di sini memproduksi kue nastar untuk dijual. Geliat produksi kue yang menggunakan selai nanas tersebut mulai ramai di tengah harga bahan baku seperti mentega, telur, gula, hingga nanas sedang mahal-mahalnya. Banyaknya pesanan pelanggan yang meminta kudapan untuk disajikan saat lebaran ini jadi salah satu faktor meningkatnya aktivitas para ibu-ibu di sini. Meski masih menggunakan sistem produksi adonan yang manual, namun tiap rumah produksi bisa melayani 1.000 hingga 1.500 toples kue nastar. Bukan hanya kue nastar, 14 jenis kue kering lainnya seperti kastengel, seprit, lidah kucing, hingga kue sagu juga diproduksi. Meningkatnya produksi jadi berkah sendiri bagi para pelaku usaha industri rumahan kue kering ini. Sebab keuntungan yang bisa diraih juga enggak main-main, bisa ratusan juta. Itu kemarin mulai tanggal 13 Januari. Yang jelas untuk yang kering-keringan ya, kayak putri salju, kastengel, sagu keju, terus kayak misalnya ada lidah kucing, itu bisa. Karena itu bisa tahan lama, bisa 6 bulan, bisa lebih karena kering. Kalau yang nastar, itu kita puasa kurang 2 minggu, baru mulai bikin. Karena itu ada selai, takutnya selai itu kan ada basahnya. Nah, itu kita menjaganya di situ aja sih perbedaannya. Usaha membuat kue kering ini sudah dilakoni warga sejak 28 tahun lalu. Semula hanya beberapa warga saja, namun kini hampir semua warga ikut memproduksi kue yang disajikan untuk lebaran tersebut. Yang paling laris nastar. Paling laris. Iya, nastar keju, kastengel. Tergantung sih ya, kadang ya bisa 10 loseng, bisa 7 loseng gitu. Kalau jelang lebaran gitu, produksinya meningkat atau tidak? Iya. Dari berapa ke berapa peningkatannya? Ini kan belum ketahuan, belum keluar ini. Jadi nyetok terus. Kalau pengiriman? Saya nggak ngirim, jadi pada ngambil masing-masing dalam dana. Jadi aku nggak ngirim. Bukan hanya menjual secara online, warga juga bisa membelinya secara langsung. Harga jualnya juga bervariasi, mulai dari harga Rp55.000 hingga Rp75.000. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan.
Wah, pengantar informasi kita terakhir ini Sally benar-benar membuat perut kita keroncongan lebih tepatnya melihat kue nastar yang begitu lezat dan siap untuk dihidangkan. Dan sebanyak seperti informasi tadi 1.500 toples habis terjual. Betul, dan memang kue nastar ini menjadi ikonik dalam bulan Ramadan, di mana ini dinanti-nantikan oleh masyarakat untuk dibeli dan disajikan saat bulan Ramadan. Selalu tadi. ada lebih Bahkan tepatnya. mungkin kita juga akhirnya tergiur juga dengan adanya kue nastar, tapi kita lagi puasa, jadi kita harus menahan itu ya. Dan pastinya juga bulan Ramadan ini kita berharap bahwasanya masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah puasa pastinya berjalan lancar dan juga diberi hikmat dan juga berkat yang melimpah bagi masyarakat yang menjalaninya. Amin. Dan informasi tadi pemirsa, informasi terakhir dari Menyapa Pagi Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.